Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Azmat Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini banyak sekali ya regulator kompor gas. Ini tadi saya dapatkan, saya beli dari pengepul rongsokan. Nah, ini mereknya Quantum semua. Ini saya tadi milih yang masih bagus, ini ya kelihatannya habis terbakar ini. Ya mudah-mudahan ini nanti masih bisa diperbaiki. Untuk teman-teman yang punya regulator rusak, teman-teman perhatikan, teman-teman simak cara perbaikinya, ya dijamin nanti teman-teman tidak perlu beli baru karena bisa diperbaiki atau memperbaiki sendiri. Ini regulator Starcam ya, yang pakai drat seperti ini. Ini tadi semuanya teman-teman ya, ini harganya cukup murah ya bagi saya. Kelima regulator ini tadi harganya 40.000. 40.000 itu pakai timbangan teman-teman ya. Kira-kira berapa kilo ini? Kalau giral itu agak mahal teman-teman ya. Yang penting 5 ini tadi harganya 40.000. Ini spare partnya juga saya ambil yang masih bisa dipakai. Ini kuningan, ini yang bagus. Kemudian juga ini copotan-copotan. Nah, ini juga spare part atau onderdilnya regulator ya, ini banyak sekali. Ini bisa buat cadangan nanti untuk mengganti bila mana ini pengunci ini patah ya, bisa untuk mengganti teman-teman ya. Ini lumayan dapat banyak. Sekarang kita coba apakah kelima regulator ini masih bisa diperbaiki kalaupun rusak atau bahkan tidak rusak teman-teman. Kita coba satu persatu. Barangkali nanti teman-teman punya regulator yang rusak ya, yang seperti ini atau merek apa saja, nanti ya yang sejenis ini teman-teman ya, nanti prosesnya itu sama, proses perbaikannya itu sama. Kita coba yang ini bocor ya. Kalau regulator semacam ini teman-teman ya, sebelum kita mau memperbaikinya, ini harus kita ganti yang baru dulu teman-teman. Kita ganti yang baru ya, kita ambilkan yang baru agar nanti benar-benar rapat. Kalaupun bocor itu bisa terlihat itu kebocoran dari regulator, bukan dari seal tabungnya. Kita ambilkan sealnya dulu. Ini teman-teman, seal kita ambilkan yang baru. Nah, sekarang kita coba lagi. Masih ada suara kebocoran teman-teman ya. Masih terdengar. Kalau bocor semacam ini teman-teman, biasanya ini di seal bagian dalam ya. Untuk langkah pertama ini kita congkel terlebih dahulu pakai obeng yang tipis. Kita angkat, nah, seperti ini, dilepas. Kemudian ini ditarik posisinya seperti ini teman-teman. Nah, sudah terlepas kan. Kemudian ya ini kita taruh dulu di sini.
ada seal. Ini sealnya dilepas. Lepasnya bisa pakai seperti ini ya, dicongkel-congkel seperti ini. Nah, sudah terlepas, taruh dulu. Kemudian yang ini itu biasanya yang longgar seal yang bagian sini teman-teman. Kemudian teman-teman siapkan selotip. Kemudian ini dililitkan seperti ini. Untuk ketebalan dikira-kira ya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang penting jangan tebal-tebal, nanti kalau ketebalan tidak bisa masuk. Kemudian ini dipasang kembali, tinggal diputar seperti ini. Nah, sudah masuk teman-teman, seperti ini ya. Nah, diputar seperti ini. Nah, sudah masuk. Lanjut kita pasang kembali, posisinya seperti ini masangnya, sambil diputar-putar, ditekan. Nah, udah rapat. Kemudian ini dipasang kembali penguncinya. Tinggal dicoba bagaimana hasilnya. Alhamdulillah sudah tidak bocor lagi. Teman-teman dengarkan, sudah tidak ada suara desisan. Untuk regulator ini sudah bisa normal kembali, sudah bisa digunakan. Jadi teman-teman yang punya regulator rusak merek apapun, silakan simak, barangkali nanti ya bisa teman-teman praktekkan pada regulator teman-teman yang rusak. Mudah-mudahan bisa berhasil dan bisa digunakan lagi. Kemudian kita coba yang ini yang habis kebakar ini ya, kelihatannya. Dicoba dulu. Ini kelihatannya sama teman-teman ya, kerusakan sama. Kita bongkar ya, seperti yang awal tadi ya, dibalik seperti ini, ditarik. Oh, ini asnya sudah gantian teman-teman ya, yang punyanya Quantum yang seperti ini teman-teman, yang kuningan. Kalau ini bukan, kita ganti saja, langsung kita ganti pakai yang ini. Mudah-mudahan nanti langsung bisa bagus. Kalau misalkan sealnya ini longgar, caranya seperti awal tadi teman-teman ya, diganjal pakai selotip. Ini tidak bisa masuk, kurang pas, carikan gantinya lagi. Nah, ini pas teman-teman, langsung dipasang lagi penguncinya, tinggal dicoba lagi. Aman teman-teman ya, tidak ada masalah. Ini tandanya normal. Nah, sudah tidak ada kebocoran dari sini. 2 berhasil, alhamdulillah. Kita singkirkan dulu. Kemudian yang satu ini coba ini ya, yang namanya dari rongsokan ya, seperti ini ya. Ini kita buang terlebih dahulu. Ini dibuang dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai pisau harus hati-hati ya, jangan sampai terkena tangan. Ya memang dari rongsokan kadang biji bisa diperbaiki, kadang tidak teman-teman ya. Kadang yang keluarnya sudah over itu tidak bisa diperbaiki. Ya sudah, kita coba.
ini masih bagus teman-teman ya, tidak ada kerusakan. Kadangkala kebanyakan orang itu seperti ini teman-teman, regulator tidak rusak, setelah ganti gas kompor dinyalakan tidak bisa nyala. Karena apa? Karena otomatisnya ini masih nutup. Seharusnya ini dipukul di sini dulu, seperti itu. Nah, kalau sudah dipukul baru gasnya jalan. Kadang tidak rusak karena cara pemakaiannya tidak bisa, maka kebanyakan beli baru. Sekarang ini yang kita coba ya, ini kotor, nanti tinggal dibersihkan. Ini bisa dijual kembali teman-teman. Ini bagian dalam ini sudah dipasangi seal ya, kita ambil saja. Kalau regulator normal tidak perlu pakai ini teman-teman ya. Kita coba. Ini juga bagus teman-teman ya, cuman ini baterainya sudah diambil, jadi otomatisnya ini loss, nggak ada otomatisnya lagi, tidak ada pengamannya diambil. Ini juga normal, tidak ngecas ya. Kebanyakan seal ini yang keras ini juga bisa menyebabkan kebocoran, seal tabung yang keras ataupun yang longgar. Jadi keempat regulator ini masih bagus semua, sudah selesai ya. Mungkin yang bermasalah dua, yang dua normal. Alhamdulillah. Kemudian tinggal ini yang StarCam, kita coba dulu apakah ada kerusakan apa tidak. Nah, kalau ini normal, alhamdulillah, untung ya teman-teman ya. Ya, di sini ada kebocoran ya. Pada regulator StarCam ini ada kebocoran. Di situ ada dua kemungkinan teman-teman ya. Kemungkinan kebocoran bisa dari sini. Kalau ini tidak bocor ya, yang paling banyak itu karena ini namanya apa? Kalau saya bilang ini speedometer lah ya, meterannya. Ini bisa diganti saja karena di sini bahannya ini plastik dalamnya teman-teman. Ini kita lepas, kita putar. Nah, seperti ini. Sudah terlepas. Ya, nanti akan saya perlihatkan bagian dalamnya seperti apa. Inilah kelemahan regulator StarCam yang sering bocor di bagian ini, antaranya ini. Nah, di sini teman-teman, di sini semuanya plastik teman-teman ya. Saya perlihatkan. Nah, di sini plastik semua ya, plastik. Di sini juga tidak ada sealnya. Kita coba bongkar ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu bagaimana dalamnya. Mungkin teman-teman yang belum pernah buka dan tidak bisa untuk membuka, tidak tahu caranya, ini saya kasih tahu biar teman-teman tahu titik kelemahan regulator StarCam yang seringkali terjadi kebocoran. Nah, di sini ini tempat keluarnya gas. Di sini tidak ada seal ya teman-teman ya, cuman pakai ini saja. Nah, seperti ini. Jadi saya kira ini kurang rapat ya, kurang rapat. Berbeda halnya dengan meteran yang seperti ini. Ini dalamannya ini kuningan tembaga, dan ini pun sulit dilepas. Ini juga ya gembreng semuanya teman ya, stainless, ini tebal.
Kalau teman-teman mengalami kebocoran, ya teman-teman cek bagian ini ya, meterannya ini. Kalau perlu langsung diganti saja, carikan yang seperti ini. Tinggal dipasang lagi, nanti akan saya buktikan. Nah, untuk ukurannya ini kebanyakan pas ya teman-teman ya, sama. Untuk beratnya sini, tinggal ini dipasang di, nah, udah rapi ya, udah rapat. Nah, tinggal dipasang lagi. Apakah masih bocor apa tidak? Alhamdulillah ini sudah aman. Jadi pada regulator StarCam ini kebocoran ada di meterannya. Setelah diganti sudah bisa normal kembali. Jadi teman-teman yang punya regulator rusak wajib nonton video ini teman-teman ya. Kalau teman-teman nonton pastinya teman-teman tidak jadi beli regulator baru. Karena kadang-kadang regulator itu belum tentu rusak. Seperti pada regulator Quantum ini, ternyata yang dua tidak rusak, normal, masih bisa dipakai, tidak bocor. Kemungkinan cara pasangnya kurang pas ya, karena bisa juga karena seal tabungnya ini yang kaku ataupun keras sehingga tidak rapat. Nah, dan untuk yang ini kerusakan ada pada meterannya ini. Setelah diganti sudah bisa normal kembali. Alhamdulillah ini kelima regulator ini sudah bisa normal kembali. Kalau teman-teman mau menonton video ini dan mempraktekannya, tentunya teman-teman ya tidak jadi beli regulator baru. Karena apa? Karena teman-teman bisa memperbaikinya sendiri, atau bahkan mungkin teman-teman bisa cari di pengepul rosokan ya teman-teman, untuk buat praktek ya. Mungkin kalau satu ini nggak sampai 10.000 ya teman-teman ya, ya paling mahal 10.000 lah buat praktek. Cari yang masih bagus, yang seperti ini, kira-kira masih bisa diperbaiki, yang masih utuh ya, kancingnya juga masih ada. Kalau kebocoran ada di bagian sealnya ini, tinggal teman-teman ya kasih selotip saja ya, diliti selotip kemudian seal dipasang kembali. Insya Allah nanti sudah bisa normal kembali. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azmajan 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.